Hati-hati jangan makan kacang terlalu banyak supaya tidak terkena asam urat. Nasihat inilah yang sering didengung-dengungkan. Secara teori, logika ini sangat masuk akal. Karena apa? Kacang mengandung purin yang tinggi dan metabolisme purin menghasilkan uric acid atau asam urat. Yang saya maksud dengan asam urat di sini adalah uric acid atau asam urat secara kimia, zat kimia asam urat, bukan penyakit radang di sendi. Jadi kalau kita makan kacang, hal ini akan meningkatkan asam urat di dalam darah dan akhirnya meningkatkan resiko asam urat di sendi atau yang dinamakan gout atau gouty arthritis. Tapi statement ini tidak didukung oleh hasil penelitian medis. Justru kacang ditemukan sebagai makanan yang mengurangi resiko terjadinya asam urat atau paling tidak at least tidak menyebabkan atau tidak meningkatkan resiko asam urat. Seperti yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, 3 makanan yang paling berbahaya untuk asam urat: alkohol, fruktos atau minuman yang manis, seafood, daging merah berbahaya untuk asam urat. Tapi kopi, dairy product, dan high purine vegetables atau sayuran yang mengandung banyak sekali purin, termasuk kacang, justru bagus dan bisa melindungi kita dari asam urat menurut penelitian ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan notification setiap kali saya post video yang baru. Dan yang ingin share, jangan sungkan-sungkan, silahkan share, no problem. Jadi banyak sekali riset medis yang menyimpulkan bahwa kacang tidak berbahaya untuk asam urat. Di video ini saya akan membahas hasil penelitian yang diterbitkan oleh New England Journal of Medicine. Bagi mereka yang tahu tentang jurnal ini, kita semua tahu bahwa jurnal ini adalah salah satu jurnal kedokteran yang paling prestigious. Hanya penelitian yang tingkat tinggi atau dengan metodologi yang sangat bagus yang bisa masuk di jurnal ini. Penelitian ini berjudul Purine Rich Foods, Dairy and Protein Intake and the Risk of Gout in Men, yang diterbitkan tahun 2004, jadi sudah lama, 15 tahun yang lalu. Dan kesimpulan dari riset ini adalah daging dan seafood meningkatkan risiko asam urat, dairy product menurunkan risiko asam urat, dan konsumsi purine rich vegetable atau sayuran yang mengandung banyak sekali purin tapi yang dikonsumsi dengan wajar tidak mempertinggi risiko asam urat. Saya akan masuk lebih dalam untuk membahas hasil penelitian ini supaya teman-teman bisa menentukan secara kritis apakah hasil penelitian ini valid dan bisa dipercaya. Jadi secara detail begini, 47.150 orang laki-laki yang berumur di atas 40 yang tidak pernah terkena penyakit asam urat di sendi diteliti selama 12 tahun. Mereka diteliti dari segi makanan. Dan mereka diinterview tentang makanan mereka setiap 4 tahun. 4 tahun sekali diadakan interview. Dan dari 47.150 orang ini, 730 orang terkena penyakit asam urat di sendi dalam waktu 12 tahun itu. Jadi sekitar 1,5%. Makanan yang diteliti di sini adalah daging, seafood, high purine vegetables, dan dairy product. Secara kuantitas, makanan masing-masing ini dibagi menjadi 5 grup. Grup pertama adalah orang yang mengkonsumsi makanan dengan kuantitas yang paling rendah. Grup kelima yang mengkonsumsi dengan kuantitas yang paling tinggi. Kemudian, resiko asam urat di grup pertama dibandingkan dengan resiko asam urat di grup kelima dengan menggunakan metode statistik yang namanya multivariate analysis. Artinya apa? Faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi resiko asam urat. Contohnya,
umur, konsumsi alkohol, body mass index atau obesitas, obat diuretik, dan penyakit tekanan darah tinggi, ini semua bisa menyebabkan risiko asam urat meningkat. Ini diteliti satu persatu. Dipastikan di grup 1 sampai grup 2, 3, sampai 5 tidak berbeda. Jadi faktor-faktor lain ini tidak mengacaukan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini. Setelah dibandingkan, didapatkanlah yang namanya relative risk atau resiko relatif. Semakin tinggi angka relative risk ini, semakin tinggi resiko asam urat kalau makanan tersebut dikonsumsi dengan kuantitas yang lebih tinggi. Dan juga semakin rendah di bawah 1, semakin baik untuk asam urat jika makanan tersebut dikonsumsi dalam kuantitas yang lebih banyak. Mengerti ya? Dan inilah hasilnya. Seafood dan daging memiliki relative risk 1,51 dan 1,41 respectively. Yang artinya semakin banyak dikonsumsi, risiko asam urat ini akan semakin tinggi. Sebaliknya, dairy product memiliki relative risk 0,56 atau 0,56, yang artinya semakin banyak dikonsumsi, semakin bagus untuk mengurangi risiko asam urat. Sedangkan high purine vegetables atau sayuran yang mengandung banyak purine seperti kacang, bayam, jamur, dan cauliflower memiliki relative risk 0,96 mendekati 1, yang artinya makanan ini netral. Jadi tidak menyebabkan dan juga tidak mengurangi risiko asam urat menurut penelitian ini. Yang ingin saya tekankan di sini adalah dalam penelitian ini kita bicara tentang statistik atau probabilitas atau kemungkinan. Jadi kesimpulannya, konsumsi kacang yang wajar tidak mempertinggi risiko asam urat di sendi. Dengan kata lain, Anda makan kacang atau tidak makan kacang, risiko terkena asam urat tidak berbeda dengan risiko asam urat di masyarakat secara keseluruhan. Supaya lebih jelas, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ini. Nomor 1, orang yang tidak makan kacang-kacangan. Jadi orang yang tidak makan kacang-kacangan, apakah bisa terkena asam urat? Ya tentu saja bisa, tetapi resikonya tidak berbeda dengan resiko di masyarakat. Demikian juga mereka yang makan kacang-kacangan dengan wajar, resikonya sama, tidak meningkat. Yang nomor 2, pertanyaan yang kedua, orang yang tidak pernah terkena asam urat, apakah boleh makan seafood dan daging merah? Ya boleh-boleh saja, tetapi semakin banyak seafood dan daging merah yang dikonsumsi, semakin tinggi resiko terkena penyakit asam urat di sendi. Jadi boleh makan seafood dan daging merah jika Anda tidak pernah terkena asam urat sebelumnya. Tapi Anda harus mengerti, semakin banyak seafood dan daging merah yang Anda konsumsi, semakin tinggi risiko terkena asam urat di sendi. Pertanyaan ketiga, apakah orang yang suka mengkonsumsi dairy product juga bisa terkena asam urat? Seperti yang disimpulkan di penelitian-penelitian medis sebelumnya, dairy product sangat bagus untuk mengurangi risiko asam urat. Tetapi bukan berarti mereka yang suka makan susu, keju, dan yogurt tidak bisa terkena asam urat. Mereka juga bisa terkena asam urat, tetapi bedanya risikonya jauh lebih kecil dibanding dengan risiko masyarakat secara keseluruhan. Dari kesimpulannya, jika Anda suka makan kacang-kacangan dan sayuran hijau, Anda boleh teruskan karena hal ini tidak mempertinggi resiko terjadinya asam urat jika makanan ini dikonsumsi dengan wajar. Sekali lagi, jika apa yang saya bahas di sini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh dokter dan ahli gizi Anda,
Jangan terburu-buru menghabiskan kacang satu keranjang sambil nonton YouTube. Sebaiknya Anda balik ke dokter dan ahli gizi Anda untuk memperjelas hal ini. Semoga info-info ini berguna bagi kalian semuanya. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Yang suka video ini boleh klik like. Silahkan share video-video ini ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.